Tangisan sosok kuntilanak Ratna. Ada gadis bernama Ratna. Ratna adalah seorang gadis desa berusia 17 tahun. Ia dikenal baik dan lembut, tinggal bersama ibunya yang sudah tua. Ayahnya telah lama meninggal, dan kehidupan mereka sederhana namun bahagia. Ratna gemar membantu orang lain, terutama anak-anak kecil di desanya. Pada suatu ketika, saat waktu sudah hampir gelap, Ratna pulang dari rumah temannya. Jalan yang dilewati Ratna sangatlah sepi, karena jarak rumah temannya dengan rumah Ratna lumayan jauh. Ratna harus melewati jalan setapak dan dipenuhi pohon yang rimbun. Tiba-tiba Ratna dihadang dua orang pemuda. Dengan tatapan penuh nafsu, pemuda tersebut langsung mendekap Ratna dan menyeretnya. Karena di tempat itu sangat sepi dan gelap, Ratna yang mencoba teriak meminta tolong namun sia-sia. Kedua pemuda itu memukul Ratna hingga pingsan. Lalu kedua pemuda tersebut melakukan hal yang menjijikan secara bergantian. Saat pagi hari, warga desa menemukan Ratna dalam kondisi terguncang, namun tidak bisa bicara. Setelah kejadian itu, Ratna mengurung diri, menolak makan, dan hanya menangis setiap malam. Hari-hari berlalu dengan Ratna yang semakin tak terkendali. Ia menulis di dinding kamarnya tentang penderitaan dan rasa sakit yang ia rasakan. Ibunya yang sedih dan bingung tidak tahu harus berbuat apa. Suatu malam, Ratna ditemukan sudah tak bernyawa. Di tangannya tergenggam sehelai kain putih dan rambutnya terurai panjang. Ia gantung diri di pohon belakang rumahnya. Ibunya yang tahu kalau Ratna gantung diri. Ibunya menangis sejadi-jadinya. Karena anak satu-satunya harus pergi untuk selamanya. Setelah kematian Ratna, banyak warga mengalami kejadian-kejadian janggal. Setiap malam, terdengar suara rintihan dari arah pohon di tempat Ratna bunuh diri. Beberapa warga mengaku melihat sosok perempuan bergaun putih duduk di pohon tempat Ratna bunuh diri. Rumor tersebut cepat menyebar di desa. Karena kematian Ratna yang tak wajar, arwah Ratna yang menjelma menjadi sosok kuntilanak, ia ingin menuntut balas kepada pemuda yang memperkosanya. Wajahnya pucat, rambutnya menutupi wajah, dan matanya merah menyala saat menatap. Orang-orang yang dulu sering mengejek dan mempermalukan Ratna, tiba-tiba mengalami kejadian-kejadian janggal. Ada yang mendengar suara orang menangis, saat dicari dari sumber suara tersebut namun tidak ada orang. Bahkan ada yang melihat sosok putih melayang. Saat beberapa warga yang meronda, mereka dikagetkan dengan kemunculan kuntilanak. Warga yang melihat kuntilanak berdiri di atas pohon, mereka lari terbirit-birit. Hingga warga yang melihat, mereka tidak berani melanjutkan rondanya. Dan di malam-malam berikutnya, desa menjadi mencekam. Sosok kuntilanak itu sering mengganggu dan menakut-nakuti warga yang melakukan aktivitas di malam hari. Kedua pemuda yang melecehkan Ratna mulai ketakutan. Karena mereka tahu dari cerita warga, sosok kuntilanak tersebut adalah Ratna yang gentayangan. Kedua pemuda tersebut yang takut atas kesalahannya, mereka tak pernah keluar dari rumahnya. Namun sosok kuntilanak tersebut mendatangi rumah mereka. Pemuda tersebut yang beranggapan dirinya aman, sosok kuntilanak itu muncul di belakang pemuda tersebut. Pemuda itu tidak tahu kalau sosok tersebut sudah di belakangnya. Wajahnya yang mengerikan dan kuku-kukunya yang panjang mencekik leher pemuda tersebut. "Ini balasan atas apa yang kau lakukan kepadaku," ucap sosok kuntilanak. Pemuda itu pun mati mengenaskan. Di pagi harinya, pemuda satunya lagi mendengar kalau temannya sudah tak bernyawa lagi. Ia sangat ketakutan. Karena Ratna benar-benar menuntut balas. Pemuda tersebut sangat gelisah. Ia ingin pergi dari desa itu, namun sejauh dia pergi, sosok kuntilanak selalu mengikutinya. Pemuda itu selalu terbayang-bayang akan dosanya. Ia selalu didatangi sosok kuntilanak dalam mimpinya, walaupun sudah pergi jauh. Hingga tiba saat pemuda itu mencoba kabur lagi, ia mengendarai dengan motor. Sosok kuntilanak sudah ada di belakangnya. Pemuda tersebut menoleh ke belakang. Ia kaget melihat sosok kuntilanak yang sangat mengerikan mencoba mencekik lehernya. Motor yang dikendarainya terjatuh ke jurang. Sosok kuntilanak itu pun tertawa dan menghilang.
Teror sosok kuntilanak itu pun sudah tidak mengganggu warga desa. Namun sesekali sosok kuntilanak masih menampakkan diri, ia mengganggu orang-orang yang bermaksiat. Warga percaya bahwa Ratna telah kembali sebagai kuntilanak. Dendamnya tak akan padam sampai semua rasa sakitnya terbayarkan. Ibu Ratna yang masih berduka dan merasa sangat kehilangan. Ratna pun mendatangi ibunya dalam mimpi. "Maafin Ratna, Bu. Ibu jangan sedih, ibu harus ikhlasin Ratna." Ratna gak tenang kalau ibu bersedih. Ratna yang tersenyum tipis lalu perlahan menghilang.